Selamat malam pemirsa, jumpa kembali dengan saya Oki Zainufri dalam program Telisik Hukum, program yang akan mengajak Anda untuk menelisik lebih jauh persoalan-persoalan hukum yang ada di sekitar kita. Pada episode Telisik Hukum kali ini kita akan coba mengangkat persoalan narkotika atau narkoba yang semakin meresahkan di Indonesia. Bagaimana peredarannya di Indonesia saat ini, terutama di masa-masa saat ini, dan juga bagaimana aparat mencoba menyelesaikan hal tersebut. Di sisi lain ada persoalan kemanusiaan di mana ada korban, sekali lagi korban penyalahgunaan narkotika atau narkoba ini yang harus mendapat perhatian khusus. Untuk itu, Telisik Hukum akan mengangkat tema narkotika antara pidana dan rehabilitasi. Dalam episode kali ini kami akan menghadirkan seorang yang juga setiap hari terus berkecimpung dalam persoalan narkotika atau narkoba ini, yaitu Bapak Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono, seorang Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Indonesia darurat narkoba. Ironisnya di tengah perang pemerintah terhadap narkoba, peredaran narkoba di Indonesia pada tahun 2019 justru meningkat sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya, hingga tembus ke angka 3,6 juta orang yang tersebar di 654 zona merah narkoba di seluruh Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Polisi Heru Winarko menyebutkan pengguna di kalangan milenial atau generasi muda meningkat dari 20% menjadi 24 hingga 28%, dan kebanyakan masih anak-anak dan remaja. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya atau yang akrab disapa narkoba merupakan zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral, dihirup maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Dan yang lebih membahayakan, narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan juga psikologis bagi penggunanya. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda tanpa disadari telah menjadi robot penghancur saraf. Hal ini tentu memprihatinkan, karena di usia remaja, seseorang seharusnya bisa meniti hidup untuk masa depan yang cerah, namun bisa hancur begitu saja karena narkoba. Tidak sedikit dari para korban yang menjadi pengguna zat-zat terlarang tersebut harus berakhir pada kematian. Di sisi lain, banyak juga yang harus mendekam di penjara. Memang kenyataan yang terjadi di lapangan, pelaku penyalahgunaan narkoba lebih banyak yang dipenjara ketimbang menjalani rehabilitasi. Hukuman yang menjerat pengguna narkoba pun kerap simpang siur. Padahal semangat untuk melakukan pendekatan kesehatan dan menyembuhkan mereka dari ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi telah muncul dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010. Lantas, mengapa ada pengguna narkoba yang divonis penjara dan apa yang diputuskan untuk menjalani rehabilitasi? Seperti apa sebenarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Kapan penyalahgunaan narkoba ini bisa disebut korban dan kapan bisa disebut pelaku? Apakah hukuman terhadap pengguna narkoba saat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Atau adakah tebang pilih? Saksikan ulasan lengkapnya bersama Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono selaku PLH Kepala Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dalam program Telisik Hukum kali ini. Ya pemirsa, tadi sama-sama kita telah menyaksikan tayangan mengenai penyalahgunaan narkotika, khususnya mengenai konteks rehabilitasi. Kita langsung ke Pak Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono. Pak Pujo, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan tayangan mengenai penyalahgunaan narkotika atau narkoba dan juga mengenai konteks rehabilitasi. Sebelum kita bicara rehabilitasi, sebenarnya sampai saat ini Pak, yang ditemukan oleh aparat, seberapa meresahkan penyalahgunaan narkotika atau narkoba atau peredarannya di Indonesia? Jadi kalau berbicara tentang tadi penyalahguna, berarti ada yang pertama adalah pengguna. Betul. Yang kedua adalah penyalahguna. Ya. Kemudian ada pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Ya.
Jadi narkotika ini diperlukan juga di dunia ini. Salah satunya untuk kepentingan medis dan penelitian. Kemudian yang harus dicegah adalah bagaimana penyalahgunaan narkotika. Karena penyalahgunaan narkotika itu menyangkut penggunaan secara ilegal narkotika dipakai untuk kepentingan tertentu, dengan tentu saja salah satunya adalah jaringan tersebut untuk mencari profit ya secara ilegal. Dan itu untuk tingkat nasional, kita tahun 2019 prevalensi penggunaan narkotika di Indonesia pada angka 1,8%. Dari seluruh penduduk kita ya, dari angka 15-64 tahun. Mengapa perlu saya sampaikan ini, istilah ini, agar jangan sampai masyarakat bilang ini pengguna narkotika, tapi penyalahguna narkotika. Karena ada pengguna yang legal. Kalau orang mau sesar dan lain-lain kan memakai narkotika untuk use dan lain-lain. Itu jangan sampai itu nanti dianggap sebagai penyalahguna atau orang yang menyalahguna dianggap sebagai pengguna. Kemudian jadi terminologi menyalahgunakan dan penyalahguna juga ini akan sangat-sangat terkait dengan konteks hukum positif yang akan masuk di dalamnya ya. Betul, oke. betul. Lanjut betul sekali. Jadi pecandu ini kan orang-orang yang menggunakan narkotika, kemudian dia sampai pada tarapan dia kecanduan ya, sehingga harus dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi itu untuk memulihkan baik kondisi fisik dia, jasmani, secara medis maupun mentalnya. Itu. Kalau kita melihat dinamika peredaran narkotika, tentu saja paling berbahaya adalah saat ini bukan narkotika yang berasal dari tanaman. Karena untuk tahun belakangan ini yang telah timbul namanya narkotika sintetik ya, narkotika itu synthetic drug atau kita bilang nama NPS, New Psychoactive Substances, dan itu berkembang terus. Di Indonesia kita BNN bekerja sama dengan Polri ya, itu telah menyergap banyak pabrik ya, namanya Secret Lab. Ada berapa jenis Pak jumlah narkoba sintetis tersebut? Untuk di Indonesia itu 77 sedemikian banyak. Sintetik yang beredar, 71 sudah diregulasi, artinya sudah bisa dipidana. Ada 6 yang belum bisa pidana. Kalau di dunia sudah lewat dari 900. Ya, sintetik. Jadi dan itu 70 itu semua diproduksi di Indonesia? Sebagian ada yang produksi di Indonesia, ada yang di luar, dan kita hajar terus. Yang terakhir PCC, paracetamol, carfentanil dan kafein. Ada gabungan dari 3 substan, yaitu paracetamol obat turun panas, carfentanil itu narkobanya, kafein ya stimulannya, kafein kan bersifat stimulan. Ini digabungkan itu bisa sangat mematikan ya, mematikan, di mana orang kadang-kala semangat, kadang-kala tahu jatuh sendiri, kadang-kala semangat jatuh sendiri, yang sering kita lihat di berbagai video itu salah satu korban daripada PCC karena digabungkan 3 substan. Salah satunya adalah bersifat narkotik, yaitu carfentanil. Yang menarik ini Pak, tadi pernyataan Bapak bahwa hampir ke semua jenis narkotika sintetis yang tadi ditemukan di Indonesia, hampir semuanya bisa diproduksi di Indonesia gitu ya. Bisa. Apakah konteks dari mana mereka mendapat pengetahuan untuk ini, atau memang dari luar dapat pelatihan tersendiri atau gimana Pak menurut penyidikan yang dilakukan oleh polisi? Kita BNN tentu saja terus-menerus mengembangkan kemampuan kita. Salah satu yang paling penting adalah kemampuan lab atau farmakologinya. Farmakologi ya. Ya. Kita untuk lab BNN itu salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Kita bisa melacak ini bahannya dari mana, karena tiap narkotik itu memiliki signature. Ada dia meninggalkan jejak digitalnya atau jejak genetik ya daripada narkotik itu. Dia bisa dilacak ini tanaman ini dari mana.
Ganja pun beda antara ganja yang tumbuh umpamanya di Aceh dengan ganja yang tumbuh di Jawa gitu, atau ganja tumbuh di India, itu beda. Dengan seed yang sama ditanam di tempat berbeda, signature genetiknya bisa berbeda. Ini kita menarik karena banyak orang yang belum tentu tahu asal muasal, bagaimana bentuk dan bagaimana efeknya terhadap perkembangan psikis maupun fisik mereka sendiri terkait dengan narkotika sintetis. Kita akan bahas setelah yang satu ini Pak ya, kita Nirvana. Dan pemirsa Telisik Hukum, kami akan segera kembali dengan pembahasan lebih dalam dan detail tentang persoalan penyalahgunaan narkotika, khususnya mengenai antara pidana dan rehabilitasi. Kami segera kembali.